Selamat datang teman-teman sekalian di bincang-bincang seputar arsitektur. Bersama dengan saya, Naladwi Distira, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengenal lebih dalam tentang rumah tradisional, lebih tepatnya di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satu rumah tradisional khas Jawa yaitu Rumah Joglo yang berlokasi di daerah Nanggulan, Kulon Progo. Rumah Joglo ini sudah berdiri semenjak tahun 1900-an, di mana rumah ini sudah ditinggali oleh beberapa generasi sedari dulu hingga saat ini. Meskipun sudah sangat lama, namun rumah ini masih berdiri kokoh dan awet, membuktikan kualitas material dan juga strukturnya yang sangat bagus. Pembagian ruangan dari rumah ini yaitu di depan atau di pintu masuk rumah ini terdapat ruang tamu yang digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu dan melakukan beberapa acara tertentu. Selanjutnya area kamar tidur sebagai area privat dan juga tempat untuk istirahat bagi penggunanya. Selanjutnya terdapat area ibadah atau musola pada rumah ini. Di samping kanan dari ruang tamu terdapat area gudang untuk menaruh beberapa hasil panen dan juga beberapa peralatan tertentu. Di area belakang rumah terdapat area makan dan juga dapur sebagai tempat untuk makan dan juga memasak. Dan terakhir terdapat kamar mandi yang terpisah di belakang rumah. Secara tektonika atau susunan bangunan, bisa dilihat bahwa Rumah Joglo ini mempertahankan eksistensi dari bangunan tradisional dengan memakai bahan material dari alam, seperti dindingnya yang terbuat dari dinding gedek atau bahan anyaman bambu, serta komponen dan beberapa elemen bangunan lainnya yang terbuat dari kayu, bambu, dan material lainnya. Dari segi komponen ruangan rumah ini, dari awal masuk kita akan disambut pada ruang peringgitan sebagai ruang untuk menjamu tamu dan juga sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan atau acara tertentu. Masuk lebih dalam lagi, ada ruangan yang disebut Omah Jero sebagai area privat dari rumah ini, seperti kamar tidur. Di samping dari ruang peringgitan, ada ruangan yang disebut gandok, yang berfungsi untuk menaruh hasil panen, kayu, simpanan, dan beberapa barang lainnya, yang juga bisa dijadikan sebagai gudang dan juga area untuk ibadah atau musola. Sedangkan di area belakang rumah, terdapat ruangan yang disebut pawon atau dapur, yang dijadikan sebagai tempat untuk memasak dan juga area untuk makan bersama. Pada ruang peringgitan atau ruang tamu terdapat 4 tiang penyangga di tengahnya, yang dalam filosofi Jawa ini disebut sebagai saka, yang memaknai 4 arah mata angin. Banyaknya pintu masuk utama di area tengah dan pinggir ruangan juga memaknai filosofi dari seekor kupu-kupu yang berjuang untuk berkembang di keluarga yang besar. Dinding gedek atau yang terbuat dari anyaman bambu dengan motif kombinasi silang dan serong juga memaknai dari kerendahan hati, kebersamaan, dan juga harmoni di dalam rumah ini sendiri. Satu-satunya perubahan yang terjadi di rumah ini terlihat pada area kamar mandi yang terpisah di belakang rumah, yang mana dahulunya kamar mandi ini hanya berdindingkan bambu atau kayu saja dan beratap asbes. Namun sekarang sudah direnovasi dengan memakai dinding beton dan atap genteng yang lebih awet. Menurut diri pribadi, beberapa komponen dan elemen pada rumah ini yang dilengkapi berbagai ornamen atau motif menunjukkan kesan yang dalam pada filosofi kehidupan, juga memberi kesan yang unik non-estetik. Ketahanan dan eksistensi tradisional yang sangat dipertahankan ini juga sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan atau contoh dalam arsitektur resiliensi yang awet dan kokoh. Bahkan rumah ini bisa dijadikan sebagai salah satu cagar budaya atau heritage lokal khas Yogyakarta. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya rumah tradisional Joglo ini merupakan salah satu ciri khas dan unsur lokal dari kebudayaan Jawa, yang mana rumah ini sendiri mempertahankan kesan eksistensi tradisionalnya, terlihat dari pemilihan material yang alami pada beberapa komponen atau elemen pada rumah tersebut. Dari kesan-kesan tradisional tersebut,
timbullah makna-makna filosofis yang mendalam. Seperti terlihat pada penggunaan pintu yang dimaknai sebagai seekor kupu-kupu yang sedang berjuang. Lalu ada dinding anyaman bambu yang memiliki makna mendalam tentang kehidupan dan juga keharmonisan. Juga dari pemilihan ruangnya yang mengikuti filosofis Jawa, yang mana ruang tersebut terbagi menjadi saka, ruang peringgitan, gandok, omah jero, dan pawon. Selain menampilkan kesan-kesan tradisional dan juga makna-makna filosofis yang mendalam, rumah ini juga layak dijadikan sebagai salah satu contoh dan referensi dalam arsitektur resiliensi. Dalam kata lain, struktur dari rumah ini itu sangat kuat, kokoh, dan juga awet, tidak lekang oleh usia. Terlihat bahwasannya rumah ini layak dijadikan sebagai contoh untuk arsitektur pertahanan atau arsitektur resiliensi. Dan rumah ini juga bisa dijadikan sebagai cagar budaya dan salah satu heritage yang ada di Yogyakarta. Sekian bincang-bincang seputar arsitektur kita mengenai salah satu rumah tradisional Joglo yang ada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya ini. See you in the next video.